Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Seperti biasa di video kali ini kita akan berbagi tutorial ya. Nah, kali ini kita bertemu dengan kulkas Sukis merek Polytron, dan informasi dari orangnya itu Sukisnya itu dingin ya, cuman nggak begitu dingin ya teman-teman. Jadi dinginnya itu nggak maksimal ya. Kalau untuk kulkas minuman ini hanya dingin saja, jadi nggak bisa beku. Namun di sini informasi dari orangnya itu dinginnya itu kurang ya, kurang maksimal. Nah di sini setelah saya cek untuk di bagian fan itu nggak ada masalah, dan juga fan di bagian dalam di bagian kondensor itu juga berputar. Ini udaranya keluar, jadi nggak ada masalah untuk di bagian fan. Dan airnya juga dinginnya itu kurang maksimal ya. Oke, karena kondensor masih ada udara ya. Cuman di sini untuk di bagian evaporator itu hanya dingin berembun ya, tidak sampai beku. Di sini ada kemungkinan terjadi kebocoran ya pada kulkas ini, yaitu kebocoran freonnya. Nah, selanjutnya kita akan coba spillkan cara mengeceknya untuk kulkas Sukis ya. Nah, sebetulnya hampir sama ya untuk pengecekannya. Seperti biasa kita cek di bagian filter. Nah, ini adalah di bagian filter. Nah, untuk kulkas Sukis sendiri, eh, kalau misalkan di bagian filter ini terasa dingin, itu ada kemungkinan freonnya mengalami kebocoran ya. Kalau untuk kulkas Sukis biasanya di area filter itu nggak panas, nggak terlalu panas, jadi sedikit panas, cuman nggak terlalu panas ya. Beda dengan kulkas, karena kulkas Sukis ini dilengkapi dengan fan kondensor ya. Nah di sini untuk di bagian filter itu sangat dingin ya, nggak ada panas sama sekali. Dan untuk di bagian pipa kondensornya juga hanya di bagian ujung saja. Nah di sini, nah ada kemungkinan di sini adanya kebocoran ya. Nah buat teman-teman yang belum paham juga, untuk kulkas Sukis ini yang paling sering mengalami kebocoran itu di bagian kelingan ya teman-teman ya. Biasanya itu kebocorannya itu di bagian kelingan. Nah, karena untuk sambungan itu biasanya hanya menggunakan kelingan ya, jarang banget menggunakan dengan cara dilas. Jadi nanti kita akan cek semua di bagian di area kelingan ya, di bagian kelingan saya cek semua, karena di sini untuk freonnya itu tinggal dikit ya, jadi nggak sampai full ya untuk freonnya. Ini ada kemungkinan ada kebocoran di area kondensor. Nah untuk kondensernya sendiri nggak perlu kita ganti, karena usia kulkas sendiri ini hanya sekitar berapa, sekitar 6 bulan ya. Orangnya ini beli sekitar 6 bulan nih, udah sering banget ya. Kalau untuk kulkas Sukis ini biasanya ada kebocoran di area kelingan ya. Nah, selanjutnya kita akan coba cek lebih dalam dulu, kita pastikan dulu untuk kebocorannya. Nah, di sini setelah kita cek ya di bagian kondensor, untuk di bagian ujung yang kelingan ujung ini nggak ada masalah, masih nggak ada rembesan ya. Tapi nanti kita bakalan ganti juga. Nah, untuk yang bocor sudah kelihatan ya, yang bocor di area kelingan dalam tuh ada sedikit oli ya. Nah, sedikit basah lah hitungannya di bagian kelingan nih. Ini adalah bekas-bekas basah, makanya kotoran itu nyangkut semua di sini. Di area bawah juga ikut basah semua. Nah ini udah pasti kebocorannya itu di bagian kelingan dalam, dan nantinya kita akan coba potong lalu kita sambung menggunakan tembaga. Nanti kita las semua di bagian kelingan di kondensor ini, ataupun di bagian filter juga sama. Nanti bisa kalau bisa itu dilas semua ya, supaya tidak terjadi kebocoran kalau teman-teman memperbaiki Sukis seperti ini. Oke, selanjutnya untuk di bagian pipa pengisian kita akan potong. Kita akan cek juga di sini untuk freonnya itu masih agak banyak ya. Jadi berkurangnya itu kurang lebih sekitar, kalau setengah masih kurang ya. Jadi di bawah setengah lah. Hitungannya itu kurang lebih seperti itu. Nah, di sini untuk di bagian filter ini kita ganti juga, karena nanti kita akan diisi freon juga, dan juga di bagian kelingan itu juga kita ganti juga ya. Jadi kita perbarui dengan cara menggunakan sok pipa tembaga yang seperempat, lalu kita las. Nah, ini kita potong semua nih. Jangan sampai ada kelingan lah hitungannya.
Atau kalian kalau teman-teman itu nggak susah-susah mau potong, teman-teman bisa langsung ini aja ya, dilas aja. Jadi nggak masalah, meskipun langsung dilas nggak masalah, yang penting intinya itu dilas ya. Jangan dibiarkan untuk kelingan, karena nanti kalau misalkan efeknya itu, kalau misalkan kita las di bagian dalam saja, nanti itu bakalan berpindah ya, kelingan itu bakalan pindah lagi di bagian kelingan satunya, nanti bakalan pindah lagi kelingan satunya, jadi nggak selesai-selesai nanti akhirnya. Nah, di sini untuk filter sudah kita potong. Selanjutnya, nah di sini setelah kita las, nah buat kelingan tadi udah nggak ada ya. Jadi kita las, kita sok menggunakan tembaga. Nah, kurang lebih seperti ini untuk pengelasannya. Jadi kalau misalkan antara tembaga dan besi, kita harus membutuhkan fluk ya, supaya lengket. Dan di sini untuk kelingan yang difilter udah kita ganti. Nah, di sini dan juga untuk di bagian filternya juga kita ganti juga. Filter juga kita ganti. Selanjutnya untuk di bagian kondensornya, pipa tekannya ini kita nggak langsung ganti, kita hanya dilas saja ya, dilas saja itu sudah cukup. Makanya seperti yang saya katakan tadi, kalau misalkan nggak mau diganti, lebih baik dilas. Nah, sekarang kita langsung masuk ke proses pemakuman ya, pemakuman. Dan kita akan memastikan udaranya itu sampai habis ya, sebelum kita mengisi freon. Nah, kita tambahkan selang, ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar press pada saat vakum ya, tekanannya nanti. Oke, setelah kita masuk ke proses pemakuman, selanjutnya kita akan coba las. Jadi sebelum kita isi freon, kita las dulu supaya nanti tidak bocor ya saat pengisian freon. Nah, ini kapiler yang satu ini tujuannya untuk memvakum ya, jadi lebih gampang lagi. Selanjutnya kita coba isi. Di sini untuk tekanan seperti biasa, untuk pengisian berada di sekitar antara 70 sampai 80 PSI. Setelah tekanan berada di 80 PSI, di sini untuk pengisian saya lakukan dalam kondisi keadaan mati. Selanjutnya kita langsung hidupkan, dan untuk penambahannya itu bisa dilakukan pada saat kompresor sudah berjalan. Nah, di sini kita cek. Oke, di sini untuk tekanan itu berada di berapa ini? Ini masih bisa turun lagi ya, karena tadi nggak nyampe 80. Nah, di sini untuk tekanan berada di sekitar 5 ya, 5 PSI. Nah, ini karena masih kurang, langsung kita tambahkan lagi tekanannya itu sekitar 15 PSI. Nah, untuk patokannya itu berada di situ ya, di 15 PSI. Nanti untuk penambahan atau penambahannya itu kita cek lagi menggunakan tang ampere ya, karena bukan hanya dari manifold ya, acuannya itu kita dalam pengisian freon bukan hanya dari manifold, melainkan juga dari ampere pada kompresor. Jadi kita cek juga ampernya pada kompresor. Kalau misalkan udah normal, baru kita selesai ya. Nah, di sini kita akan coba tutup kembali. Oke. Di sini untuk tekanan sudah berada di angka 15 ya, 15 PSI, nggak nyampe 15 ya. 15 kurang dikit banget. Ini udah saya rasa udah pas. Dan di sini untuk filter itu nggak panas ya, hanya hangat saja untuk di bagian filter. Artinya untuk sirkulasi freon masih bagus. Selanjutnya di bagian kondensor dalam itu udah panas. Nah, hanya di bagian filter aja yang masih terasa hangat ya. Setelah menunggu beberapa menit, di sini untuk tekanan berada di angka 15 PSI dan normal. Dan selanjutnya di sini ini yang perlu saya katakan ya, di sini untuk ampere itu berada di 1,25 dan bawaan dari sukis di nameplate-nya itu sekitar 1,25 ya teman-teman ya. Jadi ini udah normal banget ya, udah pas banget. Ampere udah normal, tekanan berada di 15, filter hangat. Nah, ini udah
bisa dipastikan udah normal. Selanjutnya kita cek di bagian evaporator. Nah, untuk evaporator Sukis meskipun ada fan-nya ya, di area evaporator itu sama, tetap ada bunga es ya, harusnya ada bunga es. Kalau yang seperti pengecekan yang kemarin tadi itu nggak ada bunga es ya pada saat belum normal, dan di sini udah normal. Bunga es sudah rata ya, bunga es sudah rata. Nah, nih udah rata, artinya sudah berhasil ya. Oke, sampai di sini dulu video dari kami, semoga bermanfaat ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang perlu ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.